Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Tak lupa sholawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa pula kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing mata kuliah Bapak Dr. Ali Asmar MPD dan teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Adapun anggota kelompok dalam kelompok 1 ini, yang pertama yaitu Mega Anggraini, Yunisa Astuti, Ramhat Hidayat, Winda Safitri, dan Ibu Lindawati. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kurikulum matematika sekolah. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum yang akan saya sampaikan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kurikulum menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun menurut Subert tahun 1986 dalam Yula Ilawati 2007, kurikulum merupakan mata pelajaran, program kegiatan pembelajaran yang direncanakan, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, agenda untuk rekonstruksi sosial, serta Curer. Adapun materi selanjutnya mengenai sejarah kurikulum Indonesia yang akan disampaikan oleh Yunisa Astuti. Kepada Yunisa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelum saya membahas bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia, alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yunisa Astuti, NIM saya 19205037. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, tahun kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami berbagai perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 atau KTSP, dan yang sekarang 2013. Perubahan-perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis, sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan di Indonesia beserta tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum saat itu diberi nama
Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development conformist bertujuan untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua, kurikulum di Indonesia itu kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perubahan yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD hingga pembelajaran dipusatkan pada program pencawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya, perubahan kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum 1968, merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawarda menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kelima, yaitu kurikulum 1975. Menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal dengan satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun, kurikulum 1975 ini banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu perubahan kurikulum yang keenam, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, pendekatan keterampilan. Meski mengutamakan pendekatan proses atau keterampilan, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa.
kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984. Dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan, yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan, menyelesaikan soal, dan pemecahan masalah. Perubahan kurikulum ke-8, yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau sering juga disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan KBK atau kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintahan kabupaten kota. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasannya, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Kemudian, kurikulum yang berlaku saat ini, atau kurikulum yang ke-10, yaitu kurikulum 2013, atau revisi. Secara singkat, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum KTSP. Untuk memahami lebih dalam lagi kurikulum Indonesia yang sekarang, K13 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ibu Linda. Kepada Ibu Linda, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Yunisa. Materi selanjutnya yaitu mengenai kurikulum Indonesia sekarang, yaitu kurikulum 2013 atau revisi, yang akan disampaikan oleh Ibu Lindawati. Kepada Ibu Linda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lindawati akan menjelaskan tentang kurikulum 2013, yang mana sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan apa itu pengertian kurikulum dan bagaimana sejarah perkembangan kurikulum. Kurikulum 2013 awalnya dicetuskan oleh pemerintah tahun 2013 dengan mengacu kepada beberapa kelas ataupun tingkatan yang menjadi sasarannya. Tidak semua tingkat baik SD, SMP maupun SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 ini. Kemudian pada tahun berikutnya dilakukan lagi ke tingkat-tingkat yang lain.
Sehingga sampai pada tahun 2017 hampir seluruh sekolah di Indonesia sudah melaksanakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini dilihat dalam penilaiannya, dia mengacu kepada 3 aspek. Yang awalnya pada kurikulum KTSP juga dilihat 3 aspek, tapi mungkin yang berbeda namanya. Kalau pada KTSP ada yang dinilai afektif, kognitif, dan psikomotor. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini yang dinilai aspeknya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian kalau kita lihat pada materi, ada pada mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, terjadi perampingan materi dibandingkan kurikulum KTSP. Sedangkan pada matematika terjadi penambahan materi yang sebelumnya pada materi KTSP tidak ada, tapi pada kurikulum 2013 dimunculkan lagi materi tersebut. Yang mana matematikanya ada 2 jenis, ada matematika wajib dan ada matematika peminatan. Dengan berjalannya waktu, pemerintah juga melakukan bintek pembinaan terhadap guru maupun kepala sekolah tentang pelaksanaan daripada kurikulum 2013 ini. Pemerintah selalu melakukan pembenahan, perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada akhirnya pada tahun 2017 terjadilah revisi terhadap kurikulum 2013. Yang mana pada revisi ini ada beberapa materi seperti kita khususkan pada materi matematika yang awalnya KI, KD pada materi tersebut terletak pada matematika peminatan. Saat terjadi revisi dipindahkan kepada matematika wajib. Kemudian pemerintah juga melakukan selalu perbaikan sehingga pemerintah juga melakukan perubahan KIKD yang dituangkan kepada permen yang awalnya KIKD dicetuskan pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kemudian terjadi perubahan, perbaikan sehingga pemerintah mengeluarkan lagi Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang mana Permen 37 tersebut yang digunakan di sekolah-sekolah sampai saat sekarang ini. Tapi saat sekarang karena terjadinya masa pandemi, pemerintah juga mengeluarkan KIKD khusus untuk kurikulum kondisi khusus yang mana terjadi perampingan hampir pada semua mata pelajaran. Oke, kemudian ya sekarang kita lihat lagi bagaimana proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Kalau kita bandingkan kepada kurikulum KTSP yang mana mungkin pembelajarannya lebih banyak berpusat kepada guru atau diistilahkan kebanyakan konvensional mungkin, tapi sebenarnya dari kurikulum sebelumnya pembelajaran itu sudah mengacu kepada pembelajaran aktif, tapi mungkin pelaksananya belum maksimal. Makanya pada kurikulum 2013 ini lebih diarahkan lagi bagaimana pembelajaran aktif itu bisa terlaksana dengan adanya model-model pembelajaran yang banyak dipraktekkan pada kurikulum 2013 ini. Yang lebih sering setiap pelatihan disampaikan ada 4, yaitu tentang PBL, PJBL, Discovery Learning, dan Inquiry. Itu yang sering setiap pelatihan para tim ahli memberikan ataupun widasyara memberikan contoh-contoh pembelajaran dengan menggunakan model-model tersebut dengan menggunakan pendekatan saintifik dan juga metode-metode seperti diskusi atau tanya jawab, yang mana dengan harapan atau tujuan agar pembelajaran pada kurikulum 2013 ini memang benar-benar berpusat kepada siswa, student center seperti itu. Memang siswa aktif, memang siswa mampu untuk memecah-mecahkan permasalahan terhadap masalah-masalah yang diberikan. Sehingga peran guru di sini lebih banyak sebagai fasilitator, mendorong, membimbing seperti itu. Dan juga sampai saat sekarang juga pembelajaran tersebut dikaitkan dengan 4C, PPK seperti itu. Kemudian pendidikan karakter. Jadi memang proses pembelajaran itu udah include di dalam semuanya.
Kemudian kita masuk kepada penilaian. Penilaian sesuai dengan yang tadi ada 3 aspek yang dinilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi sebelum melakukan penilaian, seorang pendidik harus tahu dulu tentang prinsip-prinsip daripada penilaian tersebut. Yang mana prinsip-prinsip penilaian tersebut ada 9 macam. Yang pertama, sahih, objektif, yang kedua, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh sistematis, yang keempat beracuan kriteria, yang kesembilan akuntabel. Jadi seorang pendidik harus tahu dulu 9 prinsip tersebut agar penilaian memang benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Sekarang kita lihat bagaimana penilaian sikap. Penilaian sikap awal dari kurikulum ini terbentuk atau dicetuskan, penilaian sikap memang banyak sekali jenis penilaiannya, sehingga banyak para guru mengeluh tidak sempat untuk melakukan semua penilaian sikap tersebut. Sehingga dengan adanya revisi, penilaian sikap lebih diacukan kepada beberapa saja lagi. Salah satunya seperti penilaian yang menggunakan instrumennya jurnal. Jurnal ini hanya dilihat nanti bagaimana siswa bersikap baik atau tidak baik. Kalau dia terlalu baik nanti kasih positif, kalau dia ada hal-hal yang kurang bagus kita beri negatif. Ini dilaksanakan dengan melakukan observasi. Tapi juga bisa dilakukan dengan penilaian diri juga boleh. Intinya semua penilaian sikap yang dicetuskan awal oleh pemerintah itu boleh dilaksanakan. Tapi boleh guru memilih salah satu saja. Kemudian mengenai penilaian kalau berkaitan dengan KI dan KD, KI 1 dan KI 2 pada mata pelajaran PPKN dan agama itu memang lebih identik kepada 2 mata pelajaran tersebut. Sedangkan kalau kepada mata pelajaran umum yang lain lebih diarahkan kepada KI 3 dan KI 4 untuk dalam pembelajaran. Tapi tidak terlepas penilaian sikap tetap dilaksanakan setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Pengetahuan di sini kita lebih identik kepada saat proses pembelajarannya, tentang hasil dari pembelajaran siswa tersebut terhadap materi yang kita udah sampaikan. Jadi bisa kita lihat daripada melalui tes tertulis, tes lisan, ataupun penugasan. Sedangkan pada penilaian keterampilan, nah itu bisa kita lihat tergantung kepada mata pelajarannya. Seperti kita matematika itu untuk keterampilan lebih mudah atau lebih banyak dilaksanakan tuh pada portofolio. Kalau produk atau praktek itu pada matematika mungkin hanya beberapa KD yang bisa kita laksanakan dengan mengambil keterampilannya praktek seperti itu. Kemudian berkaitan dengan tindak lanjut, yaitu tentang remedial dan pengayaan. Setelah kita melakukan UH, kita analisis sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa siswa ini harus melakukan remedial dan siswa ini harus melakukan pengayaan. Remedial kita lakukan apabila siswa kita tidak bisa atau belum mencapai batas ketuntasan atau istilahkan dengan KKM. Remedial ini bisa berbagai macam, bisa diberikan dulu materi yang akan kita ujikan, bisa mereka belajar tutur sebaya atau mereka belajar berkelompok. Banyak hal yang bisa mereka lakukan sebelum kita melakukan menguji kembali tentang materi tersebut. Dan remedial ini tidak hanya satu kali. Pada kurikulum 2013, remedial boleh kita lakukan beberapa kali, tergantung kebutuhan kita terhadap peserta didik. Sedangkan pengayaan kita fokuskan kepada siswa-siswa yang udah mencapai atau melebihi batas KKM. Pengayaan ini lebih diarahkan kepada soal-soal yang hot istilahnya, yang lebih tingkat tinggi, yang lebih seperti misalnya soal-soal SBM atau soal-soal olimpiade, dan mereka mencoba mengerjakan
tapi kita nanti tidak ada mengujikan terhadap soal-soal tersebut. Jadi mereka sekedar mengetahui, memahami bagaimana soal-soal untuk olimpiade ataupun untuk lomba-lomba ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Itulah materi tentang kurikulum 2013. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih kepada Ibu Lindawati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat. Kepada Rahmat Hidayat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian dari matematika sekolah. Yang kedua, ruang lingkup dari matematika sekolah. Yang ketiga, fungsi dari matematika sekolah. Serta yang terakhir adalah tujuan dari matematika sekolah. Oke, untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari matematika sekolah. Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003 mengumumkan bahwa pengertian dari matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Matematika sekolah sering juga dikatakan sebagai unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi pada kepentingan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan kurikulum matematika adalah kurikulum pelajaran matematika yang diberikan di jenjang pendidikan menengah ke bawah, bukan diberikan pada jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh matematika, yaitu memiliki objek kajian yang abstrak serta berpola pikir deduktif dan konsisten. Pelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penguasaan materi semata atau penguasaan materi pendidikan matematika semata, tetapi materi matematika diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai sebuah kompetensi. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang dicapai oleh siswa. Oke, kita lanjutkan ke materi ruang lingkup matematika sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup dari matematika sekolah. Nah, menurut Ekawati pada tahun 2011 setidaknya ada 5 ruang lingkup dari matematika sekolah. Nah, yang pertama yaitu kompetensi aljabar, yang kedua yaitu pengukuran dan geometri, yang ketiga yaitu peluang dan statistik, yang keempat yaitu trigonometri, yang kelima yaitu kalkulus. Nah, merujuk pada SK dan KD atau yang lebih kita kenal dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, maka ruang lingkup dari matematika sekolah menurut Ekawati pada tahun 2011 ada yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, kompetensi aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, dan kalkulus. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kompetensi aljabar. Nah, kompetensi aljabar ini ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Kita lanjutkan pada ruang lingkup yang kedua, yaitu pengukuran dan geometri. Nah, pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan posisi, jarak, sudut, volume, dan transformasi. Kita lanjutkan ke ruang lingkup yang ketiga, yaitu peluang dan statistik. Peluang dan statistik ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, kemampuan atau ruang lingkup dari matematika sekolah yang keempat yaitu trigonometri. Trigonometri ditekankan pada menggunakan yang pertama perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Kita lanjutkan ke
kepada yang terakhir, yaitu kalkulus. Kalkulus ditekankan pada menggunakan konsep limit, laju perubahan fungsi. Nah, yang kelima ini adalah ruang lingkup matematika sekolah menurut Ekawati pada tahun 2011. Demikian, kita lanjutkan kepada fungsi dan tujuan dari matematika sekolah. Oke, kita lanjutkan kepada materi fungsi dari matematika sekolah. Nah, untuk fungsi dari matematika sekolah ini setidaknya ada 3 fungsi dari matematika sekolah yang diajukan oleh Ekawati pada tahun 2011. Di antaranya yang pertama, matematika sebagai alat, yang kedua, matematika sebagai pola pikir, yang ketiga, matematika sebagai ilmu. Nah, untuk yang pertama, matematika sebagai alat. Nah, matematika sebagai alat berfungsi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, baik itu masalah dalam pelajaran yang lain, baik itu masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun masalah dalam kehidupan nyata atau dunia kerja. Secara ringkas, matematika sebagai alat berfungsi sebagai yang pertama, alat komunikasi, yang kedua, alat penyelesaian masalah, yang ketiga, alat bantu untuk pengembangan ilmu lainnya. Contohnya, ilmu teknik, kimia, fisika, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Nah, pelajaran matematika yang berfungsi sebagai pola pikir yaitu pembentukan pola pikir dalam pemahaman dan pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. Dalam pelajaran matematika, siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh sekumpulan objek. Nah, secara ringkas, matematika sebagai pola pikir yaitu sebagai pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. Kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga, yaitu matematika sebagai ilmu. Matematika sebagai ilmu merupakan fungsi terakhir matematika sekolah. Nah, matematika sekolah adalah sebagai ilmu atau sebagai pengetahuan. Dalam hal ini, guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang sementara diterima. Bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Nah, selain itu, dalam Ekawati pada tahun 2011, dalam buku Standar Kompetensi Matematika Depdiknas, secara khusus disebutkan bahwa fungsi dari matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur, menurunkan rumus, dan menggunakan rumus yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran geometri, aljabar, peluang, dan statistika, kalkulus, serta trigonometri. Selain itu, matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan komunikasi atau mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika, diagram, grafik, atau tabel. Nah, demikian fungsi dari matematika sekolah. Kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan matematika sekolah. Nah, setidaknya menurut Ekawati pada tahun 2011, tujuan pendidikan matematika sekolah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat formal, yang kedua, tujuan yang bersifat material. Nah, untuk yang pertama, tujuan yang bersifat formal. Nah, tujuan yang bersifat formal menekankan kepada menata penalaran dan membentuk kepribadian siswa. Kita lanjutkan kepada tujuan yang bersifat material. Tujuan yang bersifat material menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Nah, secara lebih rinci, tujuan dari matematika sekolah menurut Ekawati pada tahun 2011, tujuan pembelajar matematika dipaparkan dalam buku Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika sebagai berikut. Yang pertama,
melatih cara berpikir dalam bernalar dan menarik kesimpulan melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsisten. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran yang divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Kita lanjutkan ke tujuan matematika sekolah yang ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Serta lanjutkan tujuan matematika sekolah yang terakhir, yaitu yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Nah, demikian penjelasan oleh saya, Rama Hidayat. Kita lanjutkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rahmat Hidayat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mega Anggraini. Kepada Mega Anggraini, dipersilahkan. Saya akan membahas tentang peranan matematika di sekolah. Matematika di sekolah mempunyai peranan yang sangat penting baik bagi siswa, supaya para siswa mempunyai bekal pengetahuan dan untuk membentuk sikap serta pola pikirnya. Sesuai dengan tujuan yang diberikan matematika di sekolah, kita dapat melihat bahwa matematika sekolah memegang peranan yang sangat penting. Anak didik memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, para siswa dapat berhitung, dapat menghitung isi dan volume, dapat menghitung berat, mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan dan menafsirkan suatu data, dan dapat menggunakan suatu alat elektronik seperti kalkulator dan komputer. Selain itu, para siswa mampu mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut, membantu memahami bidang studi lain seperti fisika, kimia, arsitektur, farmasi, geografi, dan sebagainya, sehingga para siswa dapat berpikir logis, kritis, praktis, beserta bersikap positif dan berjiwa kreatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika ini sangat penting dipelajari di sekolah agar para siswa dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi matematika di sekolah. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi matematika di sekolah ada dua, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi matematika yang diajarkan di sekolah atau matematika sekolah itu sendiri. Untuk dapat memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, matematika yang diajarkan di sekolah pun harus bisa jalan dengan perkembangan zaman tersebut. Sehingga matematika yang diajarkan sekarang adalah matematika modern. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi matematika di sekolah adalah perkembangan intelektual dan kognitif siswa. Di sini maksudnya adalah matematika harus sejalan dengan perkembangan intelektual dan kognitif siswa. Maka pengajaran matematika sekolah pun harus mengalami perkembangan. Hal ini ditujukan agar siswa dapat memenuhi peranan dari matematika sekolah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan kurikulum Indonesia dengan kurikulum negara lain. Di sini kami membahas ada 8 kurikulum yang
ada, yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Cina, yang kelima Korea, yang keenam Jepang, yang ketujuh Amerika, yang kedelapan adalah Finlandia. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perbandingan kurikulum Indonesia dengan kurikulum negara lain itu adalah yang pertama yaitu sistem manajemennya bersifat gabungan atau desentralisasi dan sentralistik. Sedangkan yang kedua yaitu kurikulum masing-masing negara disusun oleh Kementerian Pendidikan. Sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum atau menambah kurikulum lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan permintaan siswa. Sedangkan yang ketiga yaitu hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang memasukkan kurikulum lokal namun tidak berhubung langsung dengan permintaan siswa, seperti kurikulum lokal yang hanya terbatas pada bahasa daerah, seni, dan lain-lain. Jadi sekian perbandingan kurikulum Indonesia dengan kurikulum negara lain. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan kami dari kelompok 1 mengenai kurikulum matematika sekolah. Atas perhatian Bapak dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.